Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sile padetaya nalosa pinya citta pinyin ca bhavayan. Atavi nibako beku so ima vijate jatan. No? So this introduction of the Visuddhimagga. No? So yesterday I already explained this the meaning of this stanza. No? Ya tadi yang dibacakan oleh Sayadaw adalah yang kemarin kita bahas ya, adalah syair pembuka dari Visuddhimagga. Jadi seorang yang bijaksana setelah berdiri teguh dalam sila, dia mengembangkan samadhi dan panya. Orang yang biku yang rajin dan terampil seperti ini, dia akan bisa terbebas dari ikatan. So whenever Buddha Gosa wrote two volumes of this Visuddhimagga Thagata, no? For instruction, condition or Sila Samadhi Dinya training, taking out from Mahathagata and other Silinga Thagatas, adding some Silinga Theravada Mathera story and ideologies clearly without concealing. No? Jadi yang mulia Bante Buddha Gosa ya, beliau menulis dua dua volume dari kitab Visuddhimagga ini untuk sebagai instruksi bagaimana cara melatih sila samadhipanya ya. Beliau ini mengambil bahannya ini dari Mahaatthakatha ya, dan juga dari Atthakatha lain yang terdapat di Sri Lanka, dan juga beliau ketika menambahkan cerita-cerita yang terdapat di zaman Sri Lanka pada waktu itu oleh Mahathera Sri Lanka di zaman itu, beliau menuliskan dengan jelas bahwa ini adalah cerita di zaman tersebut. Jadi beliau itu menjelaskan dengan jelas bahwa ini adalah cerita tambahan. So writing this Visuddhimagga Thagata, so whenever Buddha Gosa showed that his ability, no? His ability at the time, all the Mathera, no? Who stay in the Mahavihara, in the Anuradhapura in Sri Lanka, no? So they know the ability of the Venerable Buddha Gosa, no? And then they all agree to give the Mahathagata, no? To Buddha Gosa, no? To translate Sri Lanka language to the Magadha Pali language, no? Ya, jadi kitab Visuddhimagga ini sebenarnya adalah ujian ya, ujian yang diberikan oleh para Mahathera di Sri Lanka pada waktu itu untuk melihat seberapa terampilnya Bante Buddha Gosa ini dalam kemampuannya dalam bahasa Pali maupun secara dhamanya gitu ya. Jadi ketika Bante Buddha Gosa ini sudah menunjukkan kemampuannya dalam menulis Visuddhimagga ini, para Mahathera di Sri Lanka pun setuju untuk memberikan semua koleksi Atthakatha, semua koleksi Atthakatha yang mereka miliki yang tertulis dalam bahasa Sri Lanka ini untuk diterjemahkan kembali ke bahasa Magadha Pali oleh Bante Buddha Gosa. So at that time only whenever Buddha Gosa had the opportunity to translate, no? Mahathagata Sri Lanka language to the Pali language again. So at that time, this whenever Buddha Gosa, new commentary is we call the new Thagata. Nowadays we are using this commentary now. No? Ya, jadi setelah diberikan izin ataupun diberikan akses untuk melihat Mahaatthakatha ini yang tertulis dalam bahasa Sri Lanka, setelah itu Bante Buddha Gosa pun menerjemahkan ya Mahaatthakatha ini, Atthakatha awal ini ke dalam bahasa Magadha Pali ya. Jadi eh, yang sudah diterjemahkan oleh Bante Buddha Gosa ini disebut sebagai Atthakatha yang baru yang sekarang kita gunakan sebagai referensi kitab komentar. So Sri Lanka Mahathagata also come down from the Mugla Thagata or Pekinika Thagata in the Buddha time. No? So Buddha time is not yet writing on the Pali or on the paper. So Sri Lanka time only Mahathagata is recorded in the Pali. No?
Ya, saya sudah mengatakan sebenarnya Maha ini yang terdapat di Sri Lanka ini, yang ditulis dalam bahasa Sri Lanka, ini sebenarnya juga merupakan kumpulan ataupun turunan dari kata kitab komentar yang terdapat dari zaman Buddha ya. Walaupun di zaman Buddha belum ada tulisan. Jadi mereka itu diturunkan secara turun-temurun melalui kata-kata gitu ya. Baru setelah sampai di Sri Lanka, barulah segala kitab Pali dan kata ini dituliskan dalam daun palem yang berupa Maha ini. So whenever Buddha Gosa born in the southern area, no. So after all day, he went to the Sri Lanka, no, and studied the Pali and Tathagata in the Sri Lanka. No, after that, he compiled the Visuddhimagga, to show his ability. No. Ya, jadi Bante Buddha Gosa ini dikatakan beliau itu lahir di India Selatan ya. Lalu setelah besar beliau itu pergi ke Sri Lanka untuk mempelajari kitab Pali dan kitab komentarnya ya. Jadi setelah beliau pun ahli dalam kitab Pali dan kitab komentar, beliau pun meminta kepada para mahathera di Sri Lanka ini untuk agar diizinkan agar beliau bisa menerjemahkan kembali kitab Pali dan kitab komentar ini ke dalam bahasa Magadha Pali. So after writing the Visuddhimagga, so you have to show the Mahathera the meeting. But they were hidden, this Visuddhimagga. So you have to write again. This means a despair. So in this ceremony, Visuddhimagga, Tathagata despair, cannot show. And then I have to write again. Second time also, hidden by Deva again. So third time I have to rewrite again. So after rewrite, I have to show the meeting, to show the Mahathera. At that time, so they were returned all three versions. So wonderful. All three versions are the same like that. Ya, jadi untuk menunjukkan agar mendapatkan izin dari para mahathera ini untuk melihat kumpulan kata ya, kumpulan kata ini, Bante Buddha Gosa menulis Visuddhimagga ini gitu ya, untuk menunjukkan kemampuannya. Tapi ketika beliau ini pada waktunya untuk menunjukkan tulisan yang sudah ia buat, tiba-tiba kitab Visuddhimagga ini hilang gitu ya. Jadi pada saat itu dikatakan bahwa para dewa itu menyembunyikan kitab Visuddhimagga ini. Jadi pada saat itu Bante Buddha Gosa harus menulis ulang lagi kitab Visuddhimagga ini. Lalu kedua kalinya waktunya untuk menunjukkan, dikatakan bahwa tulisan kedua ini juga disembunyikan oleh para dewa. Jadi tidak bisa dipertunjukkan kepada para mahathera. Lalu pada kesempatan ketiga, jadi beliau harus tulis lagi gitu ya. Nah, pada kesempatan ketiga ini, ketika beliau ini menunjukkan kitab Visuddhimagga ini kepada para mahathera, pada saat itu para dewa pun mengembalikan dua versi yang sebelumnya itu ya. Jadi pada saat itu para mahathera pun melihat tulisan yang pertama, tulisan kedua dan yang ketiga ternyata secara menakjubkan bahwa tiga tulisan itu sama persis, tidak ada yang berbeda gitu ya. Jadi ini adalah mahathera pun setuju dan kagum dengan kemampuan dari Bante Buddha Gosa ini. So he wrote the 3 times Visuddhimagga, and the 3 versions also the same, So these are very wonderful, This meaning is he is not copy from other, So according to his ability, he can write this Visuddhimagga after studying the Mahathagata, etc. Ya, jadi tiga versi dari yang ditunjukkan oleh Bante Buddha Gosa ini, seperti yang tadi saya bilang, mereka itu sama persis ternyata ya, titik komanya sama persis, urutannya juga sama persis gitu ya. Jadi ini maksudnya apa? Maksudnya adalah ini benar-benar ada tulisan dari Bante Buddha Gosa gitu, bukan bukan dia nyolong dari kitab lain gitu ya. Jadi ini adalah kemampuan dari Bante Buddha Gosa untuk merangkum apa yang terdapat di dalam kata-kata. So after that, Mahavihara Mahathera, they allow, to, use a Mahathagata. So, which they kept in the room, They not get the key, At the time, I heard the Buddha Gosa, the trying his ability to open this room.
this Pitaka rule. So he used his ability. At the time he compiled one of the stanza, Mahanamakala Gatha. No? So this one Namakala Gatha, we every day we chanting there here. No? So every day we chant 26 stanza. No? Among the 26, one stanza he chant. No? And that automatically open this door. No? This stanza you already memorize it. So we will chant this stanza. Buddha Kosa, yeah. All stanza written by whenever Buddha Kosa. Yeah. Ya, jadi setelah para Mahathera ya, yakin dengan kemampuan dari Bante Buddha Gosa ini, akhirnya mereka pun mengizinkan Bante Buddha Gosa ini untuk melihat keseluruhan dari kumpulan kata-kata ataupun daun palem yang mereka miliki gitu ya di suatu ruangan. Tapi lucunya para Mahathera ini, mereka tidak memberikan kunci dari ruangan tersebut gitu. Jadi Bante Buddha Gosa pun mencari cara bagaimana caranya agar bisa masuk ke ruangan tersebut. Jadi dikatakan bahwa pada saat itu Bante Buddha Gosa itu menuliskan stanza ataupun syair yang biasa kita baca tiap hari ya, Mahanamakara Pali ini. Nah, lalu beliau hanya mengulang satu syair dari Mahanamakara Pali itu yang nanti kita akan baca bersama-sama. So we chant the 36 stanza, right? So this pay homage to the Buddha. No? After that, no, Buddha Gosa also wished to become the Sammasambuddha. But we not chant every day this stanza. So Pasoji cut the ante 36 only. But another, no, 3 or 4 stanza we not chant. But the 3 or 4 stanza are Buddha Gosa wished to become the Sammasambuddha in future. Ya, jadi dari Mahanamakara Pali yang biasa kita baca itu kan itu ada 26 syair ya. Nah, sebenarnya itu masih ada 3 atau 4 syair tambahannya, 3 atau 4 baris paragraf tambahannya ya. Nah, tapi tidak dibaca oleh kita setiap hari karena 3 atau 4 syair penutup itu adalah aspirasi dari Bante Buddha Gosa ini untuk mencapai tingkat kesucian sama Sang Buddha gitu. Maka dari itu tidak dibaca kita tiap hari gitu ya. Nah, jadi Pak Hosadoji memasukkan yang perlu kita baca tiap hari itu cuma yang 26 pertama ini. So whenever Buddha Gosa recite the one stanza, no, to open this room. No, this stanza is number 9 stanza. Tehi Tehi Pami Sinjaya Jian stanza. Ya, jadi Bante Buddha Gosa ini mengulang syair nomor 9 ya, syair nomor 9 dari Mahanamakara Pali ini untuk membuka pintu dari gudang kata-kata tersebut ya. Itu syair nomor 9 adalah yang dimulai dengan tahing-tahing, para misan cayang-cayang dan sebagainya. So now let's recite this stanza by heart now all together. Ya, kita coba ulang bersama-sama ya syair ini. Tehe Tehe Pami Sanjaya Jaya Gata Gata Sabi Sukha Vedam Vedam Nara Nara Na Sukha Sambo Bo Nama Nama Na Jina Bogo Go Sad. Okay, now open the Pitaka now. Open because the Visuddhimagga power and this Namakala stanza power. Ya, sekarang setelah membaca syair tersebut, sekarang kita bisa buka pitakanya ini ya. Jadi sudah bisa akses di pitaka. So whenever Buddha Gosa use this Sanyutta Nikaya, no, Devata Sanyut, no, this stanza for the introduction of the Visuddhimagga. No? Ya, jadi Bante Buddha Gosa ini menuliskan syair yang ini ya, kutipan syair nomor 1 ini sebagai pembuka dari Visuddhimagga ya. Ini adalah kutipan dari Samyutta Nikaya Dewata Sangyutta. According to this Visuddhimagga explanation, no, Visuddhi meaning is the name of the Nibbana. No, Visuddhi meaning is a Nibbana meaning. No, Magga is the way. No, the way leading to the Nibbana called Visuddhimagga. Ya, jadi menurut kitab Visuddhimagga ini artinya terdiri dari 2 kata ya, Visuddhi dan Magga. Visuddhi ini kadang diterjemahkan sebagai pemurnian ya, tapi di sini saya mengatakan Visuddhi ini merujuk kepada Nibbana. Magga itu artinya adalah jalan. Jadi Visuddhimagga ini bisa diterjemahkan juga sebagai jalan menuju Nibbana.
jalan-jalan nibbana. So in this stanza, no, you can see now how many factors included. 3 wisdom, no. Number 1, sapenya, no, parisandhi penya, number 1. Number 2 penya is the vipassana penya, penyecha bhavaya. Number 3 penya is a nipako, intelligent, no. 3 penya, no. After that, sila, no, and also samadhi citta, no, and also atapi viriya, no. So altogether 6 factors, no. Ya, di dalam syair yang dikutip dari Samyutta Nikaya ini sebenarnya ada 6 hal yang bisa kita perhatikan ya. Itu 3, pertama adalah 3 yang berhubungan dengan kebijaksanaan. Itu pertama adalah sapanyo. Sapanyo artinya adalah kebijaksanaan yang berasosiasi dengan kesadaran kelahiran ulang kita. Lalu panya, panyangca ya. Itu panya itu merujuk kepada kebijaksanaan wipasana ya. Lalu nipako, nipako ini artinya adalah kebijaksanaan yang mengetahui yang menjadi keahlian gitu ya. Keahlian mengetahui mana yang jalan, mana yang bukan jalan. Ini adalah 3 faktor yang pertama. Lalu 3 yang selanjutnya adalah sila ataupun sile di situ ya. Lalu cita, cita ini artinya adalah meditasi ataupun konsentrasi ataupun samatha ya. Lalu atapi, atapi ini artinya adalah usaha ataupun wirya. Jadi ada 6 yang bisa kita perhatikan di syair yang ini. Okay, everybody chant this stanza together. Ya, kita baca sama-sama ya. Sile vedetaya naro sapanyo cita panyanja bhavaya atavi nibako beku so ima vijateye jatandi. No? So beku, that beku who, no, complete this 6 kind of the feta, no? This beku, no, can, no, I'm not, no. Vijayati they translate unnoted, no, unnote the binding the note, no, which, no, binding in the samsara, no. Ya, jadi inti dari syair yang ini adalah si biku, seorang biku ataupun seorang yogi yang terlatih baik, yang mengembangkan 6 kualitas yang tadi disebutkan, maka seseorang seperti itu akan bisa melepaskan ikatan. Ikatan maksudnya ikatan dari sangsara. So according to Visuddhimagga explanation, this citta is a craving tanhani, no, craving attachment. Ya, jadi menurut kitab Visuddhimagga ini sebenarnya yang dimaksud dengan ikatan itu adalah ikatan keinginan ataupun ikatan nafsu. Yeah. So if you have the craving tanha, no, no, at least sakka parikharesu, no, at least you have attachment, you are liquid, no. This also called the citta, no, note, no. Ya, jadi yang dimaksud dengan tanha ataupun ikatan nafsu itu, ini maksudnya di sini saya sudah menunjukkan satu kata ya, saka parikara para parikaresu. Jadi maksudnya bahkan nafsu ataupun kemelekatan terhadap apa yang kita miliki itu juga termasuk sebagai ikatan tanha. So sakka parikhara is an antojata, para parikhara is a bahijata, like that. Ya, kemarin kan dijelaskan ada yang namanya antojata dan bahijata ya, apa ikatan yang dalam dan ikatan yang luar. Di sini saka parikara para parikarisu ini terdiri dari 4 kata ya. Saka parikara dan para parikara. Saka parikara ini artinya adalah hal yang kita miliki sendiri gitu ya. Ini artinya adalah ikatan yang di dalam. Sementara para parikara ini artinya adalah kemelekatan terhadap yang dimiliki orang lain. Jadi ini adalah kemelekatan yang luar. So, do you have the liquid? Apakah kalian punya barang-barang pribadi? Uttamananda, how many liquid do you have? Teman Anda berapa? Ada berapa kepemilikannya? How many luggage in your room? I have 4 luggage. So, Sakka Atta Bhava is a Antojata. Pala Atta Bhava is a other body is a Bahijata. No? Ya, lalu di situ di selanjutnya juga ada tulisan Saka Atabawa dan para Atabawa ya. Jadi Saka Atabawa artinya adalah
kemelekatan terhadap kehidupan kita sendiri maupun para atabhawa, ini artinya adalah kemelekatan terhadap kehidupan orang lain, kehidupan makhluk lain. Jadi kemelekatan terhadap kehidupan sendiri ini artinya adalah ikatan yang dalam, antojata, yang sementara yang kemelekatan terhadap kehidupan orang lain itu disebut sebagai bahi jata ataupun kemelekatan yang luar. Jata di tanaya jaliniya etan adiwachana, no, metaphorically, no. Adiwachana meaning is called metaphorically, no. So jata is the name or the attachment, craving tanha, no. Ya, jadi di situ ada tulisannya jatati tanhaya jalinia etang adiwacana. Jadi yang disebut sebagai jata ini artinya adalah ikatan tanha, ikatan nafsu keinginan. Jadi itulah yang disebut sebagai jata, sebagai ikatan. So this tanha is Velu Kobadina Sakha Jala Sankata Jata Viya. No? So in the bamboo bushes, no, bamboo glue, no, they each other, no, they are each other, they are missing, no. So in the same way, no. So Tanha also like that, no, no. Each other they are binding each other like that, no. That's how they are called. This Tanha is called Jata, no. Ya, jadi di sini ada perumpamaan tentang yang disebut sebagai ikatan itu ya. Jadi di situ tulisannya adalah welu gumba dinang sangka jala sangkata jata wiyati jata. Welu gumba dinang ini maksudnya adalah jenis-jenis berbagai jenis dari apa ya, tumbuhan yang menjalar gitu seperti ataupun bambu gitu ya, ataupun yang saling mengikat satu sama lain gitu ya. Jadi tumbuhan-tumbuhan seperti ini mereka saling mengikat satu sama lain dan akhirnya menjadi ikatannya sangat kuat. Jadi ini yang disebut sebagai perumpamaan ikatan. So why the Buddha Gosa no based this stanza because to explain the no sila samadhi tinya training. No? Ya, jadi kenapa Bante Buddha Gosa menggunakan syair ini sebagai pembuka? Karena tujuannya adalah untuk menjelaskan ataupun mewakili yang akan beliau jelaskan dalam kitab ini, yaitu sila samadhipanya. Okay, nada. No? Tata visuddhiti sabbamala virahita enchanta parisuddha nibbana viditavan. No? Visuddhi meaning is nibbana meaning. No? Tassa visuddhi amegodi visuddhi megod. No? Ya, lalu selanjutnya di sini paragraf nomor 3 ya. Tata wisuditi sabah malawira hitang acanta parisudang nibanang weditabang. Artinya yang disebut sebagai wisudi di situ adalah terbebas dari segala noda ya. Lalu ini adalah kesucian yang terakhir ya, yang dimaksud adalah nibana gitu ya. Lalu di situ tulisannya adalah tasa wisudia magoti wisudi mago. Maksudnya adalah jalan menuju kesucian tersebut itu yang disebut sebagai wisudi maga. Okay, you have any question you can ask now, no? Because I will explain grammar also, no? You must show memory all the whole grammar book also, no? Otherwise you not understand the whole wasa. Ya, jadi kalau ada yang mau tanya silakan tanya ya. Karena selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata bahasa Pali. Saya bilang kalian harus belajar juga bahasa Pali ya, karena kalau enggak kalian nanti selama wasa ini nggak ngerti. So grammar book is no? Starting the conjugation, the declension, no? Declension chapter first, no? Before declension, no, have to learn the alphabet also, no? Pali alphabet, no? Pali alphabet, how many, no? No? How many consonant, how many vowel, no? No? How many consonant? How many vowel? Vowel is A, I, E, U, A, O, 8 only. No? No? Consonant how many? No? Consonant. Ka, ka, ga, ga, nga, ja, cha, ja, ja, nya, da, ta, da, da, na, da, ta, da, da, na, pa, pa, ba, ba, ma. Ha, ya, ra, la, la, wa, sa. No? Now, nasal sound. 33. All together,
alphabet is 40, 33 plus 8, 42, 1. Okay. Ya, jadi untuk belajar bahasa Pali pertama bab pertama itu adalah deklinasi ya, ataupun turunan kata. Sebelum itu juga kita harus mengenal alfabet Pali ya. Jadi di dalam alfabet Pali kata huruf hidupnya itu ada 8 ya, ada 8 A I U U E O ya, total 8. Sementara huruf matinya itu total ada 33 ya. Jadi totalnya 33 huruf mati ditambah 8 huruf hidup. Total alfabet yang dalam bahasa Pali totalnya ada 41. Sanskrit is a little bit, no, different, no, more. But we not learn the Sanskrit. We learn the Pali only, no. Ya kalau untuk bahasa Sanskerta itu ada lebih banyak sedikit ya, tapi kita tidak belajar bahasa Sanskerta. The most important chapter is the declension. Very important chapter. No? Declension. No? Ya, bab yang paling penting adalah bab deklinasi ini ya, bab turunan ini sangat penting. Yeah, you should memorize the declension chapter. No? Harus dihafal ya itu turunan-turunan itu. So Pali has a janta also has. Therefore, no. So janta is very important in the Pali grammar. Janta like the masculine janta, no, or neutral janta, no, neutral janta or feminine janta like that. This janta is very important. No? Ya di dalam bahasa Pali juga masing-masing katanya itu memiliki jenis kelamin kata ya, gender kata. Jadi ini juga sangat penting gitu ya. Ada kata yang gendernya maskulin, ada yang gendernya netral, ada yang gendernya feminin. Number 2 important is the conjugated past. No? This is number 2 important chapter. No? Lalu bab yang selanjutnya yang penting juga itu adalah tentang kata kerja konjugasi. Ini sangat penting ya. So 2 chapter you should memorize. Other chapter no need to memorize. No? Jadi perlu kalian hafal dua bab ini saja ya, bab deklinasi dan bab kata kerja konjugasi. Yang lain tidak hafal tidak masalah kata saya. So every night, no, I will explain the what call the political grammar. No? Political grammar is we call the relational grammar. This is very important to understand the Pali sentence. Relation, what by what relation? No? Ya, jadi setiap malam nanti saya akan menjelaskan sedikit tentang tata bahasa Pali ini ya, yang bisa kita pakai sehari-hari. Ini disebut sebagai ya pembelajaran tata bahasa Pali secara umum gitu ya. Jadi kita harus mengerti di dalam satu kalimat itu hubungan antar katanya itu apa, itu sangat penting. So this lecture, no, university level, everybody can learn, no. So this lecture they teach in the IDBMU, no, International Theravada Buddhist Missionary University, no. Ya, jadi sebenarnya pelajaran ini adalah pelajaran level universitas ya, level perguruan tinggi. Tapi semua orang tetap bisa belajar gitu. Jadi sebenarnya ini materi ini digunakan di Universitas ITBMU ya, International Theravada Buddhist Missionary University di Myanmar. So you all are also university student now. Ya, jadi sekarang kita semua levelnya level universitas. Any question? No. Sedo, I want to ask for the Ajewa Kica Matapang, Sedo. Ajewa Kica Matapang. Why this Kica and Atapang not become Kica Tapang, Sedo? Why there's the M? According to the stanza rule. According to stanza rule, we need the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. No, fine. Kecamatan, right?
This stanza, right? Ejewa Kejama Tama. You can count. Ajewa 3. Kejama Tama 8, right? We need the 8 sound. 7 sound is cannot make the stanza. Therefore, this ma have to add according to grammar rule. No, this is called aganduka. Okay. Because aganduka is sometimes da, sometimes ma. No, we can call anytime. No, so this kitchen needs a sound become ma like that. No, at that time, no, become the kitchen mataba. No, kitchen ataba. No? So actually, if this is not if this is outside of a stanza, can become kicha tapang, saya Oh no. Yeah, kitchen ataba. Yeah. No, without the agantuka. No, needs a sound. We need a needs a sound. So even though not in Kitchen stanza, is a 1 watt. Atapa is 1 watt. Therefore, we need the with the declension. No. So every word has a declension, right? but for sandi, they not only decline once only on the end, saya Oh no. Like for sandi, because this is two words, right? Kicha and atapa, right? So usually when they combine, they only decline the last word only, atapa. Yeah. This one we have the case. Because this become 1 word, right? Yes. But only the end or the 1 word only we need the case. In the between we don't need. So that kicha, the M after kicha is not No. declension. If we get the meaning, have to separate first. All sandi have to separate first before giving the meaning. Not like compound noun. Compound noun is a no need to separate. No compound noun. So compound noun. This is a compound like that. Compound and sandi are different. No compound like that. Compound is a compound is a no need to separate. No compound, because compound is a after making the compound, after meaning also changing. But sandi never change the meaning, even though they join the two words. No, this join is just the sound join only, not the meaning join. So English also has like that. It is we recite it is. We never say that it is. We just recite that it is like that. In the same way, it is who right? Nobody recite it is. It is only we recite, right? So this called sandi like that. But meaning is that if 1 minute is 1 minute cannot be combined 2 minutes. No, but it's what to be. It's what to be like that. Therefore, Pali also like that. So Pali also sandi is so just the sound only, they combine only, meaning not combine. Therefore, to translate meaning, we have to separate again. Like that. Separate. Like Buddha Anusati. Buddha is 1 word, Anusati 1 word. They are meaning not combined. So Anusati, remember, Buddha. Remember to the Buddha. At the time we want to get the translation, have to separate again. Buddha, and Anusati. Buddha Anusati. Really is a compound is a sometimes they are very deep change the meaning. So there are 6 kind of compound now, right? Compound now. Mega. Yeah. Tamahan, Tanahan. This is Sandila. So if you want to translate Tamahan, have to separate first. Tam plus Ahan like that. Yeah, like that.
So, so therefore, Sandi is a one chapter like that. So compound is another chapter. Glamour also different chapter. Because different nature like that. So this kica before they combine, this is need to already accusative say no? On this kica become kicang like it. Kicang nominated. Ajewa kicang atau oh maybe they nominative. So they already decline first. Need to decline first. Yeah. Kicang. Yeah. Tuesday also can. Kicang ataba. Kicang ataba. So Kicang one what? Yes, a declaration. Kicang. Already declined first. Yeah, first. And after that they join. After join, no need to decline again because atapang. Yeah. No need the declaration because these people one word, right? Because one word. So one word is no need the case declaration. No need. So never declaration in the between the word like that. Yeah. I don't know how to explain that. Yeah. Ya intinya tadi saya bertanya tentang kica matapang ini ya. Ini adalah gabungan dari dua kata ya, kicang dan atapang. Saya bertanya kenapa dia tidak bisa menjadi kica tapang gitu. Karena kica itu sebenarnya satu kata, atapa itu satu kata. Biasanya kalau ujungnya sama-sama A, ujung kica kan A, terus atapan depannya A, itu kadang A-nya bisa disambung jadi kica tapang gitu. Kenapa tidak bisa seperti itu? Nah kata saya karena ini adalah peraturan dari bunyi dari satu syair ya, biar indah itu satu baris itu harus dia 8 suku kata, jadi butuh 8 suku kata, jadi A, Jewa, Kica, Matapang, total 8. Ini adalah jadi syairnya indah gitu ya. Lalu saya mengatakan juga ini Kica Matapang ini sebenarnya adalah gabungan dari dua kata, kicang dan atapang ya. Dia adalah dalam bentuk sandi ataupun kata yang digabung hanya sebagai agar bunyinya nyambung saja. Seperti kalau dalam bahasa Inggris itu adalah it is kadang menjadi it is gitu atau menjadi it's gitu. Nah itu adalah gabungan dari dua kata yang dia nyambung hanya bunyinya saja tapi artinya tidak berubah. Tapi tadi saya juga menjelaskan ada satu jenis gabungan kata lain lagi yang disebut sebagai compound. Ini adalah gabungan dua kata yang ketika digabung mereka artinya akan berubah artinya. Jadi ini adalah bab yang berbeda lagi gitu ya. Tapi saya juga belum mengerti. Jadi nanti mungkin kalau saya sudah menjelaskan akan jelaskan lagi. Tapi intinya tadi saya sudah mengatakan kicang dan atapang ini dua-duanya sebenarnya sebelum dicampur itu juga sebenarnya bisa mereka itu sudah dideklinasikan sebagai akusatif ataupun nominatif ya. Jadi ketika digabung mereka tidak perlu dideklinasikan lagi. So therefore this needs a sound che to ma, right? Therefore we should not separate. We should not separate like that. Cannot write like that. Cannot write like that. Have to no need space. No need space. So this writing only correct. If we have space, this writing not correct. Ya, jadi karena awal katanya itu adalah kicang ya. Jadi dia M-nya itu ada titiknya nigahita, jadi ada eng-nya. Jadi ketika digabung dia eng-nya itu hilang menjadi M biasa gitu ya. Jadi kicam matapang gitu ya. Jadi tidak bisa dipisah menjadi kicam atapang, nggak bisa. Jadi harus kicam matapang. So original is maybe like that. No, we were like it. Kicam. Kicam atapa like that. So. Kicam atapa become kicam atapa like that. Slowly like that. They according to they are reciting. No, kicam atapa kicam atapa like that. Ya, jadi ketika dibaca cepat, ini kan awalnya sebenarnya ajewa kicang atapang gitu ya. Tapi ketika diulang-ulang, dibaca cepat, dia menjadi ajewa kicam atapang. Jadi digabung katanya. So this their native people recitation is
important. Therefore, they write in Kicamata Ballet. Jadi itu yang sudah digabung menjadi Kicamatapang itu adalah cara dari orang-orang asli sana ya, maksudnya cara mereka mengucapkannya. Makanya kita tulisnya juga sesuai dengan bagaimana mereka mengucapkannya. Ejewa Kicamata Konjinya Marana Suwe Nahino Singrante Nama Sene Nama Chuna. No? Ejewa Kicamata, this is one sentence. No? Konjinya Marana Suwe, this is another sentence. No? Ejewa Kicamata is that today effort must be made. No? Kojinya Marana Suwe. No? So in this sentence, what is a jinya? No? Jinya. No? Jinya is like, no? Like satami like that. No? No? Eya. No? So they change to the jinya like that. No? This is an irregular word. No? No? Like, no? Janiya like that. No? Janiya. No? Ko jinya marana suwe. No? Because he needed 2 words only. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ko 1, jinya 3, marana another 3, 6, suwe 2. So they along the 8 sound only. No? Therefore, they not say the janya like that. No? They change to the irregular word. No? The same meaning. No? Eya satami. No? Ko. Here ko is a subject here. No? Therefore, janya also singular. No? Ya, di dalam kalimat ini ajewa kicamata pangko janya marang suwe ya. Sini kata kerjanya adalah sebenarnya janya ya. Janya ini adalah kata kerja konjugasi yang ditulis dalam mode optatif ya, mode satami. Maksudnya adalah kemungkinan. Sebenarnya yang lengkap dia sebenarnya bukan janya tapi janyeya ya. Biasa yang ujungnya eya ini artinya adalah mungkin. Jadi tapi karena di dalam syair di dalam baris kedua ini kalau kalian hitung suku katanya ini kalau pakai kata janyeya itu lebih dari 8 suku kata. Makanya dia dipotong menjadi janya saja gitu. Jadi ko janya maranang suwe. Ada 8 suku kata. Jadi syairnya indah gitu. Jadi artinya janyeya ataupun janya ini artinya adalah mungkin mengetahui. Lalu subjeknya apa? Subjeknya adalah si ko ini. Ko ini artinya adalah siapa. Jadi ko janya ini artinya adalah siapa yang mungkin mengetahui. Who knows? Who can know? No? About the death. No? Tomorrow. No? Sue is a tomorrow. No? Sue. Who knows tomorrow about the death? This means that you were die or alive. Who know this? No? Ya, siapa yang mungkin mengetahui apa? Objeknya apa? Objeknya adalah maranang suwe. Maranang artinya adalah kematian, suwe artinya besok. Jadi maksudnya siapa yang mengetahui bahwa siapa yang mungkin mengetahui bahwa besok itu kematian mungkin datang. So therefore, always consider today is the last day of your life. No? Tomorrow not sure. Ya, jadi saya udah bilang kita harus sering merenungkan seperti ini ya, bahwa hari ini adalah mungkin hari terakhir kita, besok itu belum pasti. Uttamananda thinking tomorrow he will prepare the handful. Do not thinking, not tomorrow. Ya, seperti Samanera Uttamananda sudah mulai mikir besok bisa dapat handphone ya. Jadi jangan pikir seperti itu, besok belum pasti. Yana, you will get that you have his handful tomorrow. If tonight time no need to give now. Ya, kata saya kalau hari ini kematian datang berarti besok tidak ada handphone. Nai no singrante nama sene nama chuna. He means the second conjunction. No, this he is a connecting with the previous sentence and this sentence. This called second conjunction. He this is right. No, he. The he meaning is the truth. This is true. No. No singrante nama sene nama chuna. No. So Dena, Masene, Namituna, or the say entity, no? The instrumental case, no? So therefore, with that him, no? The him is a mortality, no? That Mara, which has a mighty army, no? So Nahi no singular, no? No meaning is for us, no? Singular or plural, no.
plural, no? No is a plural, no? Some people don't know anything because they never never learn yet Pali grammar, I think, no? Sorry for beginner, no? No is a plural, no? So therefore they translate for us. No singular, no bagi, like that, no? Ya, jadi selanjutnya di share selanjutnya Nahino Sanggarang Tena Maha Senena Majuna ya. Sini saya sudah menjelaskan kata hi ini artinya adalah kata sambung sebenarnya dari satu kalimat ke kalimat lain ya. Tapi kadang diterjemahkan juga sebagai tentunya gitu ya. Kalau kata na ini artinya adalah tidak ataupun negatif ya. No ini artinya adalah bagi kita ini jamak ya. Jadi kata saya mungkin beberapa orang tidak ngerti karena belum pernah belajar bahasa Pali ya. Saya mohon maaf. Lalu Sanggarang Tena Mahasenena Macuna. Ini kata Tena Mahasenena dan Macuna ini mereka ditulis dalam deklinasi yang sama yaitu instrumental. Jadi maksudnya kadang instrumental ini artinya adalah dengan siapa? Dengan Tena, dengan dia, Mahasenena, dengan dia yang memiliki pasukan yang besar, Macuna dengan kematian. Jadi maksudnya adalah dengan dia dengan kematian yang datang dengan pasukannya yang besar gitu ya. Sanggarang artinya adalah tawar menawar. Jadi arti dari keseluruhan syair yang ketiga dan keempat artinya adalah bagi kita tidak ada yang namanya tawar menawar dengan kematian yang datang dengan pasukan yang besar. Okay. Any question? Okay, we are 12 minutes, no? We are time 12 minutes. No? Okay, I'll 2 or 3 questions, no problem, no? Yeah, my question then is, when they give the key or the access to the room where they keep the Maha Atakatha at the Mahavihara Buddhist monastery, which means that they have the written documents before the Fourth Buddhist Council or Visuddhimagga was approved to written and is included in the Fourth Buddhist Council was held in Sri Lanka. Visuddhimagga is written before or after the Fourth Buddhist Council? Before, after, yeah, sitting up here. So the Maha Atakatha and other Pakinnaka Atakatha were written before the Fourth Buddhist Council on the access of the written documents. In the Panli, writing the Panli, this meaning, right? But what we understand. Alua gave. Yeah, but what we understand is there was no written document before the Fourth Buddhist Council. First council, second council. So no written document. Yeah, okay. Third, fourth council, time only start there. They are writing on the Panli, right? So this Aluake also, I saw the Buddha Gosa statue. Buddha Gosa statue. One statue in the Alua. Aluvihara. But compared with the amount of the work they have to do and the space what the Aluvihara have is quite small. Huh? The Aluvihara and the prison is not that big. Oh, they are as their power. Big also can be small also can be the big. So you can show the Buddha time, the Pasangayana. This place also small. Nowadays very small now. Now 500 people stay is not possible nowadays. So this we should not thinking about this. This is not our ability and then to know, right? So my Buddha time maybe they can stay like that. 500 people there. No? I don't know which power. No? Right. Yeah. So there was written all the documents within the Fourth Buddhist Council, and then they kept the access to the Tipitaka in a room of a Mahavihara monastery, and then they allowed the Simha Buddha Gosa
to have the access to translate, yeah. to translate. Sri Lanka language to Pali. So is this from the originally Pali translated into Sri Lanka and then Sri Lanka translated back into Pali again? Yeah. So sometimes we have a difficulty with the accuracy of the languages when you translate from one language to another because of the use of the grammar, use of the usage. So it that be difficult in the any differences in the Sri Lanka traditional belief? Is there any differences from translating to 3 times vice versa? Pali, Sri Lanka back to Pali. Yes, so that time many Arahant there. There are many Arahant there, so they no doubt maybe. They know that this is correct or not. Do not worry now, you. Because being a Uh, yeah, yeah, yeah. All Mathila agree that whatever was to use sealing or washing. Yeah, Australia, all the commentary like that. Yes, yeah. So now, no doubt nowadays, no doubt, no. Yeah. What? Yeah. Our Satchata Sangha in that time they display the history of commentary also. Yeah. So more difficult time is without writing on the pen leaf, just memorize. At the time is more difficulty, more hard like that. So in Sri Lanka there are one the disaster, the Brahmana Tissa at the time. At the time although Sri Lanka Mathera they also memorize and they also recite every day not to disappear. At the time many Mathera also they go to the India. After disaster is finished, now they meet again. Mathera, some Mathera come back from India. Some Mathera they are remain in Sri Lanka. They both sides are recite together. All are the same like that they say. No, this they are. Yeah. One word also not different. All the same like that. This is the more wonderful. They are. Yeah. Even one word also not mistake. No, they are more difficult work like that. So I want to ask. After that, I will translate. So, how to say? So before the Mahathera give the access for this Mahaatakata, before the Mahathera give the access of all the Mahaatakata to Bante Buddhaghosa, so how, from what source this Bante Buddhaghosa write the Visuddhimagga, Sedo? This solar, the Sri Lanka version. But At not, that time, Sri Lanka version already had the Mahavihara monastery. They recorded on the Panli already at time. No? but they not yet give access to Bante Buddhaghosa, right, Sedo? Yes, so the full version, full version. Oh, only Full half version. version. Full Oh, so for Visuddhimagga, Bante Buddhaghosa only using the limited version one. Yeah. Oh. So he learned that from Mathera. Personally, they learned like that. No?
So nowadays also we learn partially we learn from Pausology. We not learn all we not learn all, no. So mm, mm. Mm. Yeah, yeah. Mm. Oh, it's just English. Sanskrit, therefore they protect the Buddha teaching. Oh, because this. So therefore Mahameda, yeah. So therefore, Maheda, they blame the India to Sri Lanka, no, by their power, memorize power. After that, they translate to the Sri Lanka language, right? Ya, saya bantu terjemahin ya. Tadi pertanyaannya adalah apakah Wisudimagga ini ditulis setelah Konsili Sangga keempat apa sebelum Konsili Sangga keempat? Karena penulisan Tipitaka di dalam bentuk tulisan itu baru munculnya itu setelah baru munculnya pada saat Konsili Sangga keempat. Nah, jadi jawabannya adalah Wisudimagga ini ditulis setelah Konsili Sangga keempat ya. Jadi maka dari itu Bante Buddha Ghosa ini bisa mengambil referensinya dari Tipitaka yang sudah dituliskan dalam daun palem tersebut gitu ya. Jadi referensinya itu sudah ada tulisannya, jadi bisa diakses gitu ya. Jadi Bante Buddha Ghosa pun sebelum membuat Wisudimagga ini, karena sebelumnya belum diberikan akses penuh gitu kan. Jadi beliau itu menulis Wisudimagga ini berdasarkan berdasarkan mahata kata yang bisa dia akses di Mahawihara tersebut gitu. Jadi mungkin langsung dari para mahateranya dan sebagainya, tapi belum diberikan akses penuh gitu ya terhadap keseluruhan kumpulan Tipitaka yang mahata kata yang disimpan dalam ruangan tersebut gitu ya. Jadi kata Sedo sebenarnya lebih sulit daripada menulis dari yang lebih sulit adalah kondisi di mana sebelum Tipitaka itu dituliskan ya. Jadi di Sri Lanka itu dikatakan pada saat itu ada suatu zaman ya di mana dikuasai oleh Brahmanatissa. Di situ kelaparan besar itu terjadi di seluruh negeri. Jadi pada saat itu banyak biku itu kabur ke India ya, ke India Selatan. Nah, tapi ada beberapa mahatera yang bertahan di Sri Lanka ya, walaupun mereka kesulitan dapat makanan, tapi mereka setiap hari itu mencoba untuk menghafal Tipitaka. Jadi agar Tipitaka ini tidak hilang. Lalu setelah berapa tahun setelah kejadian ini kelaparan ini melanda, kemudian pada saat itu mereka bertemu lagi dengan para biku yang dari India Selatan tersebut. Nah, ajaibnya Tipitaka yang mereka hafalkan di Sri Lanka itu walaupun dengan susah payah, mereka itu ketika dicocokkan dengan yang dihafalkan dengan biku India Selatan itu, mereka itu ternyata Tipitakanya sama persis. Jadi tidak ada kesalahan titik koma sama sekali gitu ya. Jadi ini sangat sangat menakjubkan gitu ya. Jadi tadi juga ada informasi tambahan dari Bante Narada ya. Jadi sebenarnya waktu itu kenapa di Sri Lanka itu mereka berubah menjadi bahasa Sinhala karena pada saat itu kekuatan dari bahasa Sanskerta itu mulai naik daun gitu ya. Jadi eh, apa eh, para mahatera di sana itu memutuskan bahwa tidak untuk mengikuti pengaruh dari Sanskerta. Jadi mereka mengubah untuk ke bahasa Sinhala. Lalu setelah beberapa saat kemudian kekuatan dari bahasa Sanskerta itu mulai mereda, setelah itu barulah para mahatera itu memutuskan untuk mengubah kembali dari bahasa Sinsala ini menjadi ke bahasa Pali. Okay, share it. Itawata jami samveda punya samveda savi dewa numodan sava sampati sediya Itawata jami samveda punya samveda savi buddha numodan Sava sampati sediya Eda veda jami Samvedam punya samved Savi sattanumodan Sava sampati sediya
Idam me nyadina hotu sukita hotu nyate. Idam me nyadina hotu sukita hotu nyate. Idam me nyadina hotu sukita hotu nyate. Idam me bo asawakaya wa ho. Idam bo Nirvana Savachayodu Bama Bonyaba Sava Satana Bhajimi Te Save Me Sam Bonyaba Galavandu Sa